Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'du. Para kiai, para ustaz, jamaah Masjid Baitur Rahmah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini bersama-sama kita bisa hadir ingin menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan banyak manfaat, membawa keberkahan dan merubah diri kita menjadi la'ala kita tadi. Ilmu itu ada dua. Pertama ada ilmu mati, yang kedua ada ilmu hidup. Ilmu mati itu kita sudah belajar, sudah ngaji tiap hari, tiap bulan, bahkan setiap tahun. Namun ilmu yang kita peroleh itu tidak bisa mengubah diri kita, tidak menjadi motivasi kita untuk berubah, tidak bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jadi kayak sia-sia. Kalau puasa itu jumiwal atas, hanya lapar dan dahaga. Itu namanya ilmu mati. Kita berharap pengajian seperti ini kita mendapatkan ilmu yang hidup, bukan ilmu yang mati. Namun ilmu yang hidup itu adalah walaupun hanya 7 menit, 1-2 poin, namun menjadi motivasi kita untuk lebih baik dalam hidup. Ketakwaannya bertambah, imannya meningkat, toleransinya kuat, sedekahnya tambah banyak, akhlaknya, sikapnya lebih baik, dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ila Allah. Berarti ilmu itu ilmu hidup yang kita dapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita berharap ta'lim seperti ini menambah wawasan dan pengetahuan dan menjadikan ilmu ini menjadi tambahan dan semangat, niat, motivasi kita untuk terus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya dikasih amanah kaitannya dengan zakat investasi akhirat. Ya. Sedikit saya sudah sampaikan kemarin, intinya Bapak Ibu, zakat sebagai investasi akhirat itu ya harapannya kita besok di padang mahsyar, di hari penghitungan hisab, dengan perbuatan baik seperti zakat. Kalau dalam Al-Quran zakat itu disebut dengan sodako, innamas sodaqati lil fuqara wal masakin wal amil ila akhirih, disebut dengan sodako. Nah, harapannya besok di akhirat itu intinya menjadi amal dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai investasi akhirat. Tidak hanya zakat, amal kebaikan banyak yang bisa kita investasikan, salah satunya adalah zakat atau zakat. Mungkin akan dijelaskan lebih detailnya lagi oleh narasumber yang lain. Namun yang perlu saya tekankan di sini ada satu hal yang lupa kemarin saya sampaikan kaitannya dengan zakat ini, Bapak Ibu, bahwa orang yang berzakat dermawan, mudah mengeluarkan uang, harta miliknya, itu bukan karena dia kaya. Perhatikan, bukan karena dia banyak uang, tapi dermawan yang dimaksud itu adalah dalam agama Islam merupakan sifat seseorang. Jadi walaupun dia tidak punya uang, namun sifatnya dermawan, dia pasti selalu berbagi. Sebaliknya, walaupun dia kategorinya adalah kaya, banyak uang, bahkan berlebih, tapi kalau sifatnya dia kikir, pelit, tidak akan berbagi. Jadi dermawan itu bukan karena harta, kaya, miskin, tetapi dermawan itu adalah sifat.
dalam berpuasa mengelola emosi. Emosi itu ya sebuah sikap perlu dikelola. Kalau tidak dikelola maka biasanya cenderung negatif. Emosi itu kalau tidak dikelola marah. Nah, dalam puasa kalau marah maka akan bisa mengurangi pahala. Ramadan itu ada istilahnya fadl, ada namanya afdol. Ya. Keutamaannya dapat. Yang lebih utama tidak dapat. Jadi fadl itu keutamaan, afdol lebih utama. Jadi ada hal yang namanya fadl, ada yang namanya afdol. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan untuk ini sudah berapa menit. Saya kalau keburu nggak bisa, karena nggak bisa baca. Karena yang masuk ini yang bisa keluar. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Maka harus dikelola yang namanya emosi, biar kita tidak marah. Nah, mengelola itu Bapak Ibu, maka buku ilmu yang saya maksud tadi. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang hidup nanti yang kita dapat. Karena apa? Kalau kita membiasakan emosi dan itu pasti negatif, maka akibatnya tidak baik untuk diri kita. Maka dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah menyampaikan ala wa anna fil jasadi mudghatan idza salahat jasad kulluhu wa idza fasadal jasad kulluhu ala hiya qalbu. Intinya ada di hati, pengelolaannya itu ada di hati. Kalau hati kita baik, maka insya Allah baik. Kalau hati kita jelek, insya Allah jelek. Itu intinya, ada di hati. Maka ini kajiannya bukan kajian fikih sebenarnya, kajian tasawuf. Ya. Nah, saya agak senang kalau berbicara tasawuf itu, karena tasawuf itu Bapak berbicara terkait dengan akhlak. Kemarin kalau tidak salah ada yang menyampaikan, Ustaz Nana kalau tidak salah. Jadi kita sebagai khalid, ada sebagai Allah sebagai khalid, kita sebagai makhluk. Nah, kita bersikapnya harus berakhlak. Jadi berkhalid, bermakhluk dan berakhlak. Berakhlak itu adalah tasawuf. Nah, tasawuf itu ya sebagai pengetahuan saja sementara bil Qur'ani. Jadi bertasawuf itu dengan Quran. Atau juga tasawuf bil sunni. Bil sunni itu bukan sunni Syiah, tapi bil sunni itu dengan sunnah. Ya, nah, jadi jangan mengatakan bertasawuf itu bahaya. Memang ada aliran-aliran Bapak Ibu kaitannya dengan tasawuf. Ada yang pakaiannya jelek, bahkan telanjang, bolong-bolong, tak apa karena sudah mendekati dekat kepada Allah maka itu boleh. Ada yang itu jangan diikuti yang seperti itu. Ada yang aliran atau keyakinan kalau perbuatan itu haram, halal bagi mereka. Nah, jangan diikuti yang seperti itu. Yang kita ikuti adalah tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah. Ikuti Imam Al-Ghazali, ikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Junaid Al-Baghdadi, Abu Haris Al-Muhasibi dan sebagainya. Itu yang kita ikuti. Kan itu golongan dari ahlu sunnah wal jamaah. Apa? Tasawuf yang didasarkan kepada Al-Quran dan tasawuf yang didasarkan kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, kemarin sudah disebutkan di Al-Quran, sabar, bersyukur, apalagi ikhlas. Nah, itu kalau sudah kita bisa sabar, bersyukur, ikhlas, itu sudah Al-Qurani sekali. Nah, itu tujuan akhir dari kita berpuasa. Ya, sabar, bersyukur, ikhlas, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang kita ikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kelanjutan dalam Syajaratul Ma'arif itu yang kami baca dua pertemuan sebelumnya, kaitannya dengan faslun fi bayanil qurba, bab menerapkan hal-hal atau amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diawali dengan sa'ah dan ihsan. Nah, kelanjutannya dari ini yang perlu kita pahami adalah
Fanabda'u, saya bacakan dulu. Fanabda'u bi islahil qulubi fa innaha manbu'un kulli ihsanin wa kulli ismin wa udwanin. Kita awal dari perbaikan hati dulu. Jadi mengelola emosi itu dari hati. Kita perbaiki, caranya memperbaiki hati itu dengan cara apa? Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Izzuddin Abdus Salam. Izzuddin Abdus Salam itu kalau ulama disebut dengan sultan ulama, ya. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kan sultanul auliya, ya. Apa? Rajanya wali lah, apa sultan itu? Pimpinannya wali lah. Kalau ini pimpinannya ulama. Bahwa kita awal dari hati dulu, bahwa baik atau tidaknya hati kita itu manbu'ul kulli ihsanin wa kulli ismin wa udwanin. Sumber hati kita akan baik atau tidak itu sumbernya dari hati. Apakah kita mau berbuat baik, apakah kita mau berbuat dosa, apakah kita mau bermusuhan, itu dari hati. Fa'innal qalba idza salaha bil ma'rifati wal imani salahal jasadi kullihi bil ta'ati wal it'ani. Namun apabila hati kita itu baik, dengan cara apa baiknya? Bil ma'rifati wal imani. Jadi hati kita itu akan baik bila kita ma'rifat satu. Yang kedua, apabila kita beriman. Ma'rifat itu bukan bersatu dengan Allah, menggali Allah Gusti, jangan seperti itu ya. Kita tidak jauh-jauh. Itu ilmunya para wali. Kita yang sederhana saja, yang Qur'ani sama sunni saja. Ma'rifat itu minimal kita mengenal Tuhan. Tadi yang disebut dengan Khalid, Mahmud dan berakhlak. Kenal Tuhan, kenal diri kita sebagai manusia. Istilahnya ma'rifatullah, ma'rifatul insan, ma'rifatul rasul. Nah, kita kenali dulu. Ketika kenal, mengetahui bahwa ada Tuhan, ada Rasul, ada kita sebagai manusia, maka itu akan menjadikan hati kita baik. Yang pertama. Yang kedua adalah iman. Kita punya iman dan beriman. Maka ketika kita makrifat dan beriman, selalu hal jasadi kulluhu bil ta'ati wal itqani. Maka kita akan taat dan patuh. Jadi kalau kita sudah kenal Tuhannya, kenal diri kita, juga kenal Rasulullah, maka kita akan baik hati kita. Baiknya hati kita, maka kita akan taat, kita akan patuh dari segala perintah Allah dan tugas kita sebagai manusia, baik itu Allah maupun khalifah Allah. Kemudian wa idza fasadal qalbu, apabila hati kita itu rusak, bil jahili wal kufrani fasadal jasadi kulluhu bil ma'asi wal qatl. Namun apabila hati kita itu rusak, rusaknya dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kebodohan. Bila ada kekufuran, ada kebodohan, maka kita akan termotivasi, akan bergerak untuk melakukan ma'asi, akan melakukan namanya kemaksiatan dan kedurhakaan. Bapak Ibu yang saya hormati, penting sumber kita mau baik, kita mau jelek, kita mau bermusuhan, itu sumbernya dari hati. Kalau hati kita baik, maka kita akan taat. Kalau hati kita rusak, baik itu dengan karena kebodohan dan kekufuran, maka kita akan mudah melakukan maksiat. Wasalahul qulubi. Nah, bagaimana kebaikan hati itu? Di sini disebutkan bahwa itu ada dua, ahaduma qasilun kal ma'rifati wal ikhwani.
maka kita akan terbiasa melakukan yang namanya maksiat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting untuk tetap istiqomah untuk diri kita ya, dengan waktu yang singkat ini untuk istiqomah memahami diri kita, memahami tentang Allah, memahami tentang manusia, memahami tentang Rasul. Ketika kita sudah mengenal itu semua dan juga kita punya iman, maka itulah nanti yang akan mengendalikan, mengelola hati kita sehingga kita tidak lagi apa yang namanya emosi. Sebaliknya, kalau kita jauh karena kekufuran dan maksiat yang kita lakukan, itulah nanti yang sulit untuk mengelola perbuatan-perbuatan kita, apalagi perbuatan itu menuju kepada perbuatan yang negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengelola agar puasa kita ini tetap istiqomah di jalan Allah, pahalanya terus ada, kemudian agar pahala kita itu terus menjadi mengalir ya di bulan Ramadan ini, maka yang dikatakan oleh tema ini adalah maka kita harus mampu mengendalikan yang namanya emosi. Itu penting. Nah, emosi itu tergantung kepada sumbernya di hati kita. Insya Allah kalau hati kita ini baik, maka kita ke depan akan selalu termotivasi melakukan amal ibadah kebaikan. Sebaliknya, apabila hati kita dilengkapi atau dibiasakan dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau salah, kita untuk istiqomah dalam hal beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kekuatan untuk terus beribadah dalam bulan Ramadan ini, mengelola emosi kita, mengelola jiwa kita, mengelola tabiat kita